John Hertman diserang keraguan fans Malaysia, Datuk Hamidin ungkit AFF 2010, Jayden Osterwolde tegas bela pelatih dan siap perkuat timnas, Gonzales Bambang Pamungkas turun tangan siap jadi asisten pelatih timnas yang baru. Pemirsa, atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Bukan karena pertandingan besar, bukan pula karena hasil dramatis di lapangan, melainkan karena satu nama yang baru saja resmi duduk di kursi panas timnas Indonesia, John Hertman. Belum genap memimpin latihan perdana, Hertman sudah menjadi sasaran keraguan. Suara-suara itu datang dari seberang, dari Malaysia. Mulai dari mantan petinggi federasi, hingga fans yang berbondong-bondong mempertanyakan kapasitasnya. Salah satu pernyataan paling menyita perhatian datang dari Datuk Hamidin, mantan ketua FAM Malaysia. Dalam komentarnya, ia secara terang-terangan menyebut bahwa penunjukan Hertman terkesan terlalu dibesar-besarkan oleh media Indonesia. Bahkan ia menyinggung bahwa Indonesia seharusnya belajar dari Malaysia yang sudah pernah mengangkat trofi Piala AFF, meski dengan segala kontroversinya pada 2010. Bagi Datuk Hamidin, gelar AFF menjadi simbol keberhasilan. Menurutnya, apa gunanya mendatangkan pelatih Eropa jika belum mampu juara di level regional? Sebuah sindiran yang langsung memantik reaksi luas. Namun yang membuat publik terkejut justru datang dari John Hertman sendiri. Dalam pernyataan yang dianggap mengejutkan, Hertman menyebut bahwa Piala AFF bukan prioritas utama dalam peta besar pembangunan timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa AFF bukan kompetisi FIFA dan tidak bisa dijadikan tolok ukur utama kualitas sebuah tim nasional. Pernyataan ini sontak menjadi bahan perdebatan. Di Malaysia, komentar itu dianggap sebagai bentuk pengerdilan turnamen regional. Sementara di Indonesia, sebagian publik melihatnya sebagai tanda perubahan cara berpikir. Fans Malaysia bergerak, keraguan yang terorganisir. Tak lama setelah itu, gelombang komentar dari fans Malaysia pun mengalir deras. Media sosial dipenuhi narasi yang menyebut Hertman hanyalah produk media. Nama besar tanpa bukti di Asia Tenggara. Bahkan ada yang menyebut, siapapun pelatih Indonesia, level timnas Garuda akan tetap berada di bawah Malaysia. Komentar-komentar ini tidak lagi sekadar kritik. Nada merendahkan terasa jelas. Hertman dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya yang dinilai gagal karena terlalu diangkat ekspektasinya oleh media Indonesia. Bagi sebagian fans Malaysia, penunjukan Hertman dianggap sebagai langkah gegabah. Mereka memprediksi kegagalan Indonesia akan kembali terulang, bukan karena kualitas pemain, tetapi karena kegaduhan opini dan tekanan publik yang berlebihan. Jayden Osterwolde masuk ke panggung. Di tengah panasnya situasi, satu nama tiba-tiba mencuri perhatian. Jayden Osterwolde. Pemain yang baru saja menorehkan prestasi dengan menjuarai Piala Super Turki dan memenangkan gugatan CAS itu disebut-sebut sebagai calon naturalisasi Indonesia. Jayden mengaku bahagia jika benar bisa membela timnas Indonesia di bawah asuhan John Hertman. Baginya, Hertman bukan pelatih sembarangan. Ia menilai pengalaman internasional Hertman, termasuk kiprah di level dunia, sebagai nilai besar yang jarang dimiliki pelatih di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan Jayden ini langsung menjadi kontranarasi terhadap keraguan yang beredar. Ia menilai kritik yang datang dari luar terlalu dini dan tidak adil. Isu asisten pelatih, Gonzales Bambang Pamungkas. Di sisi lain, publik Indonesia dibuat penasaran dengan siapa saja yang akan mendampingi Hertman. Ketua BTN, Sumarji, akhirnya buka suara. Ia menyebut bahwa PSSI tidak menutup kemungkinan melibatkan legenda sepak bola Indonesia sebagai asisten pelatih. Nama Christian Gonzales dan Bambang Pamungkas pun mencuat. Dua legenda dengan naluri gol, pengalaman lapangan, dan pengaruh besar di ruang ganti. Kehadiran mereka dinilai bisa menjadi jembatan antara filosofi modern Hertman dan karakter khas pemain Indonesia. Bagi banyak pengamat, ini adalah keputusan berkelas. Bukan hanya soal taktik, tetapi soal identitas. Datuk Hamidin kembali menyentil. Namun Datuk Hamidin kembali melontarkan pandangan tajam. Ia menyebut bahwa sepak bola Asia Tenggara tidak membutuhkan pelatih Eropa dengan label besar jika mental juara belum terbentuk. Menurutnya, Malaysia pernah membuktikan bahwa tim solid dan strategi tepat bisa mengalahkan siapapun. Ia menegaskan bahwa AFF 2010 adalah bukti nyata, meski diakui penuh kontroversi. Bagi Hamidin, kemenangan tetap kemenangan. Jawaban Hertman,
Tidak meledak, tapi mengguncang. Saat publik menunggu balasan emosional, Hertman justru memilih jalan berbeda. Ia tidak menyebut Malaysia, tidak menyerang Datuk Hamidin, tidak membela diri secara frontal. Ia hanya mengatakan satu hal penting, bahwa reputasi pelatih seringkali dibentuk oleh persepsi media, bukan oleh proses kerja yang panjang dan tak terlihat. Bagi Hertman, label dibesar-besarkan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Ia menegaskan bahwa kualitas sejati hanya bisa diukur dari konsistensi, tata kelola, dan arah pembangunan tim. Ia juga menyinggung bahwa sepak bola modern tidak bisa hanya dinilai dari gelar regional, melainkan dari sistem yang jujur, profesional, dan berkelanjutan. Pernyataan ini langsung dibaca sebagai respons berkelas, tanpa emosi, tapi penuh makna. Penutup. Diremehkan fans Malaysia. Disindir mantan petinggi federasi. Diragukan sebelum bekerja. Namun John Hertman memilih menjawab dengan cara yang jarang terlihat di Asia Tenggara. Tenang, terukur, dan visioner. Dengan dukungan calon pemain seperti Jayden Osterwolde, potensi legenda seperti Gonzalez dan Bambang Pamungkas, serta pendekatan profesional yang dibawanya, Hertman seolah mengirim satu pesan jelas. Bahwa masa depan timnas Indonesia tidak ingin dinilai dari teriakan rival atau nostalgia masa lalu, tetapi dari kerja nyata, integritas, dan standar global. Dan justru disitulah, sepak bola Asia Tenggara mulai merasa terusik.